Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang tenang. Tarik napas perlahan, lalu lepaskan dengan penuh kesadaran. Katakan dalam hati, aku hadir di hadapanmu, ya Allah. Aku ingin mendengar, belajar, dan merasakan bimbinganmu. Hari ini kita tidak sekadar mendengar kisah, tetapi menempuh sebuah perjalanan batin. Biarkan setiap kata menjadi cermin bagi ruhmu. Biarkan setiap makna mengetuk pintu hatimu. Bukalah ruang dalam dirimu untuk menerima cahaya yang halus, yang mungkin selama ini terabaikan. Jika engkau merasa tersentuh, jangan ragu untuk meninggalkan jejak di kolom komentar. Sampaikan doa, harapan, atau sekadar salam bagi saudara-saudaramu yang juga mencari cahaya. Karena setiap interaksi, setiap doa yang terucap adalah jembatan yang memperkuat ikatan kita dalam satu perjalanan menuju Allah. Maka mari kita mulai dengan hati yang jernih, dengan jiwa yang lapang, dan dengan ruh yang siap menerima bisikan halus darinya. Bab 1, Jalan Menuju Maqam Ruh. Setiap perjalanan rohani selalu dimulai dari langkah yang sederhana, namun di balik kesederhanaan itu tersimpan rahasia agung. Jalan menuju makam ruh bukanlah jalan yang penuh gemerlap, melainkan jalan sunyi yang hanya bisa ditapaki dengan kerendahan hati. Para wali Allah yang sampai pada makam ini bukanlah mereka yang mencari pujian, melainkan mereka yang rela melepaskan genggaman dunia. Mereka menundukkan hawa nafsu, menyingkirkan keangkuhan, dan membiarkan hati mereka kembali jernih seperti air yang bening. Dari kejernihan itulah, pintu menuju rahasia ruh perlahan-lahan mulai terbuka. Mereka adalah manusia biasa, namun dibentuk oleh ujian yang luar biasa. Malam-malam mereka bukan untuk tidur panjang, melainkan untuk berdiri tegak dalam hening, merendahkan diri di hadapan Sang Pencipta. Air mata mereka jatuh bukan karena luka dunia, tetapi karena rindu yang tak tertahankan pada Allah. Setiap detik dalam sujud, setiap bisikan doa yang lirih, perlahan-lahan meluluhkan hati mereka, hingga yang tersisa hanyalah pasrah. Dari kepasrahan itulah lahir kekuatan. Bukan kekuatan untuk menguasai, tetapi kekuatan untuk menerima cahaya yang tak kasat mata. Perjalanan menuju makam ruh adalah perjalanan melepaskan. Melepaskan dunia yang menipu, melepaskan gengsi, dan melepaskan rasa ingin diakui. Para wali memilih jalan zuhud, bukan karena mereka membenci dunia, tetapi karena mereka tidak ingin hatinya terikat. Dunia bagi mereka hanyalah titipan, bukan tujuan. Maka hati yang kosong dari ambisi, ibarat cermin yang dibersihkan dari debu. Ketika debu dunia tersapu, cermin itu kembali berkilau, dan disitulah cahaya ruh menemukan tempatnya untuk hadir. Namun, makam ini tidak pernah lahir dari ambisi untuk mencari keajaiban. Para wali tidak pernah berkata, "Aku ingin berbicara dengan ruh," sebab bagi mereka itu bukan tujuan. Tujuan mereka hanyalah Allah, dan berbicara dengan ruh hanyalah buah dari pohon yang mereka rawat dengan kesabaran, doa, dan ketulusan. Ketika hati benar-benar ikhlas, maka Allah sendiri yang membukakan jalan. Ruh yang datang bukan karena dipanggil oleh manusia, melainkan karena diizinkan oleh Allah untuk menyampaikan pesan, menghibur jiwa, atau menjadi saksi atas perjalanan seorang hamba yang tulus. Maka renungkanlah jalan ini. Jika hati masih mengejar pujian, jika jiwa masih terpaut pada gemerlap dunia, maka pintu ini tidak akan terbuka. Maqam ruh hanya akan mendatangi hati yang bersih, hati yang lapang, dan hati yang telah melepaskan dirinya sendiri. Para wali telah membuktikan, siapapun yang menempuh jalan kerendahan hati, menjaga zikirnya, dan menundukkan nafsunya, perlahan akan sampai pada samudera rahasia yang tak terbayangkan. Berbicara dengan ruh hanyalah tanda, tetapi tujuan sejatinya tetap satu, kembali pada Allah dengan jiwa yang tenang, dengan hati yang bersih, dan dengan cinta yang murni. Bab 2, Rahasia Sunyi dalam Zikir. Zikir adalah kunci yang membuka pintu menuju dunia ruh. Namun zikir yang dimaksud bukan sekadar lafaz yang berputar di bibir, melainkan zikir yang menembus dada, meresap ke dalam tulang, hingga setiap helaan nafas menjadi pengingat akan Allah. Para wali yang menapaki maqam ini tidak lagi menghitung jumlah bacaan mereka,
karena zikir sudah melebur menjadi denyut nadi. Mereka hidup dalam ingatan yang tak pernah putus, seakan setiap hembusan udara yang keluar dari mulut adalah Allahu Akbar, dan setiap udara yang masuk ke dalam dada adalah La ilaha illallah. Inilah zikir sejati, zikir yang menyalakan cahaya di dalam hati. Dalam zikir yang terus berulang itu, sunyi mulai berbicara. Sunyi yang bagi manusia biasa tampak kosong, justru bagi para wali dipenuhi dengan getaran rahasia. Di tengah kesepian malam, ketika tidak ada suara selain detak jantung, para wali mendengar bisikan yang lembut. Bukan bisikan telinga, melainkan bisikan hati. Ruh-ruh yang diizinkan Allah hadir, menyapa tanpa suara, menenangkan jiwa tanpa kata, dan meninggalkan pesan tanpa huruf. Hanya hati yang jernih yang dapat mendengar bahasa ini. Zikir adalah bahasa yang menyatukan alam. Ketika seorang hamba berzikir dengan ikhlas, getarannya sejalan dengan getaran para ruh yang juga bertasbih kepada Allah. Ruh-ruh itu bukan datang karena dipanggil, melainkan karena mereka mengenali frekuensi yang sama. Ibarat sebuah nada yang dimainkan di tengah sunyi, siapapun yang berada dalam harmoni akan segera mendekat. Maka zikir bukan hanya pengingat bagi diri sendiri, tetapi juga jembatan yang menghubungkan manusia dengan alam yang tak kasat mata. Namun rahasia zikir bukan terletak pada jumlah, melainkan pada ketulusan. Satu kalimat zikir yang diucapkan dari hati yang bersih, nilainya jauh lebih dalam daripada 1000 kalimat yang lahir dari bibir tanpa rasa. Para wali menjaga zikir bukan sebagai kewajiban kaku, tetapi sebagai napas cinta. Semakin dalam mereka berzikir, semakin lapang hati mereka, dan semakin teranglah cahaya yang menyelubungi ruh mereka. Cahaya inilah yang membuat ruh lain dapat mendekat, karena ruh selalu tertarik pada cahaya. Dari sinilah para wali mulai belajar mendengar bahasa yang bukan berupa kata, melainkan berupa cahaya. Setiap zikir yang tulus menyalakan nyala kecil, dan ketika nyala itu terus dijaga, ia menjadi pelita. Ruh-ruh yang mendekat membawa pesan bukan dalam bentuk kalimat, melainkan dalam bentuk cahaya yang hanya bisa dipahami oleh hati yang telah terbiasa hening. Maka zikir bukan sekadar ibadah, melainkan jalan untuk menyingkap tabir, jalan untuk berbicara dengan ruh, dan jalan untuk kembali larut dalam kehadiran Allah. Bab 3. Cahaya di antara dua alam. Makam berbicara dengan ruh adalah makam lintas alam, di mana seorang wali tidak lagi hanya terikat pada dunia kasat mata, tetapi juga terbuka pada dimensi yang tersembunyi. Mereka tetap hidup di bumi, menjalani kehidupan sebagaimana manusia lain, namun batin mereka berjalan di antara dua wilayah sekaligus. Alam dunia menjadi pijakan jasad, sementara alam ruh menjadi wilayah tempat hati mereka berkelana. Inilah keadaan yang sulit dijelaskan dengan logika, karena yang berjalan bukan kaki, melainkan cahaya hati yang menembus batas ruang dan waktu. Ketika hati seorang wali terbuka pada dua alam, cahaya pun mulai hadir di antara keduanya. Cahaya ini bukan cahaya yang bisa ditangkap mata, melainkan cahaya halus yang dirasakan jiwa. Ia adalah nur yang lembut, menenangkan, sekaligus menyingkap rahasia. Dalam cahaya itulah ruh berbicara, bukan dengan suara yang terdengar telinga, tetapi dengan getaran yang langsung menyentuh inti hati. Setiap getarannya membawa makna, setiap pancarannya menyampaikan pesan, seakan-akan bahasa dunia tak lagi dibutuhkan untuk saling memahami. Namun, para wali tidak pernah mempermainkan keadaan ini. Mereka tidak menjadikannya tontonan, apalagi bahan kebanggaan. Bagi mereka, berbicara dengan ruh adalah amanah yang berat, sebab di balik setiap pesan yang disampaikan, ada tanggung jawab untuk menjaga kebenaran. Mereka tahu, sekali saja hati tergelincir ke dalam rasa ingin pamer, maka cahaya itu akan sirna, dan pintu alam ruh akan tertutup rapat. Karena itu, mereka menjaganya dengan penuh kerendahan hati, ibarat menjaga api kecil di tengah angin kencang, agar tidak padam oleh ego yang halus. Cahaya di antara dua alam ini sesungguhnya adalah tanda penyertaan Allah. Tidak semua ruh diizinkan berbicara, dan tidak semua hati mampu mendengar. Hanya ruh yang Allah kehendaki yang boleh hadir, dan hanya hati yang benar-benar bersih yang mampu menangkap pesannya. Maka ketika cahaya itu muncul, para wali menyadari bahwa mereka sedang menjadi perantara, bukan karena kehebatan pribadi,
tetapi karena rahmat Allah yang begitu luas, mereka sekadar dipilih untuk menjadi jembatan. Bagi kita yang mendengar kisah ini, mungkin terasa jauh dan sulit dicapai. Namun sesungguhnya, rahasia cahaya itu tidak sepenuhnya asing. Setiap kali kita berzikir dengan khusyuk, setiap kali kita berdoa dengan tulus hingga air mata jatuh, kita pun sedang merasakan secercah cahaya yang sama. Bedanya, cahaya itu pada para wali sudah menjadi samudra yang luas, sementara pada kita masih berupa tetes-tetes kecil. Maka, jangan berkecil hati. Teruslah membersihkan jiwa, karena setiap tetes cahaya yang kita rawat akan menuntun kita lebih dekat kepada Allah. Bab 4. Pertemuan dengan ruh para nabi dan wali. Di antara rahasia terbesar dalam makam ini adalah pertemuan dengan ruh para nabi dan para wali yang telah lebih dahulu kembali ke sisi Allah. Pertemuan itu bukan sekadar mimpi, bukan pula bayangan semu, melainkan perjumpaan batin yang penuh cahaya. Ruh-ruh mulia itu hadir bukan untuk dipuja, melainkan untuk menjadi peneguh jalan. Mereka datang dengan izin Allah, membawa ketenangan yang tak terlukiskan dan meninggalkan hikmah yang tak tertulis di lembaran dunia. Setiap pertemuan adalah karunia, dan setiap karunia adalah amanah. Ketika ruh para nabi hadir, hati seorang wali dipenuhi oleh rasa yang sulit dilukiskan. Rasa takut sekaligus cinta, rasa tunduk sekaligus rindu. Mereka tidak berbicara dengan kata-kata panjang, melainkan dengan pancaran cahaya yang langsung menembus dada. Ada ruh yang sekadar hadir untuk meneguhkan keyakinan. Ada pula yang menyampaikan pesan ilahi yang harus dijaga. Semuanya berlangsung dalam suasana hening, tanpa kebisingan dunia, seakan waktu berhenti dan yang ada hanyalah percakapan jiwa di bawah cahaya Allah. Para wali yang mencapai makam ini tidak pernah mencari pertemuan itu dengan ambisi pribadi. Mereka tidak berkata, "Aku ingin melihat ruh Nabi." Sebab itu bukanlah hak manusia untuk menentukan. Pertemuan hanya terjadi jika Allah menghendaki. Bahkan banyak wali yang hanya sekali dalam hidupnya mendapat karunia tersebut. Dan mereka menyimpannya rapat-rapat sebagai rahasia antara dirinya dengan Allah. Mereka lebih memilih diam karena mereka tahu semakin sedikit yang diucapkan, semakin banyak yang bisa dijaga dalam hati. Namun satu hal yang pasti, pertemuan dengan ruh para nabi dan wali selalu meninggalkan jejak yang kuat dalam jiwa. Jejak itu bukan berupa kebanggaan, melainkan berupa rasa takut yang semakin dalam kepada Allah. Setelah pertemuan itu, seorang wali biasanya semakin zuhud, semakin rendah hati, dan semakin hancur keakuannya. Sebab mereka sadar, jika ruh mulia saja begitu tunduk pada Allah, apalagi mereka yang hanyalah hamba lemah. Maka bukannya semakin tinggi di hadapan manusia, justru mereka semakin kecil, semakin tersembunyi, dan semakin larut dalam ibadah. Bagi kita yang mendengar kisah ini, mungkin terasa bagai dongeng yang jauh dari jangkauan. Tetapi sesungguhnya hikmahnya dekat dengan kita. Pesan dari makam ini adalah siapapun yang menempuh jalan kesucian, yang menjaga zikir, yang merendahkan diri, akan selalu dituntun oleh Allah dengan cara yang tak terduga. Bisa jadi kita tidak melihat ruh Nabi, tetapi kita merasakan bimbingan dalam bentuk lain, doa yang dijawab, hati yang dikuatkan, atau jalan hidup yang dipermudah. Semua itu adalah cara Allah berkomunikasi dengan ruh kita, agar kita tidak pernah merasa sendirian. Bab 5. Rahasia ujian sebelum pintu ruh terbuka. Setiap makam agung selalu didahului oleh ujian yang berat. Demikian pula sebelum seorang wali sampai pada makam berbicara dengan ruh, mereka harus melewati cobaan yang mengguncang hati dan meluluhkan segala ketergantungan. Ujian itu bisa berupa kehilangan orang yang dicintai, kesempitan rezeki, atau fitnah yang menimpa tanpa alasan. Semua itu bukan untuk melemahkan, tetapi untuk membersihkan. Sebab hati yang masih menggenggam dunia dengan erat tidak akan mampu memikul rahasia dari alam ruh. Allah terlebih dahulu menguji agar hati benar-benar kosong dari selainnya. Ujian bagi para wali bukan sekadar kesulitan lahiriah, tetapi juga pergolakan batin. Mereka diuji dengan rasa sepi yang panjang, seakan doa tidak kunjung dijawab, seakan Allah begitu jauh dari mereka. Namun justru dalam kesepian itulah, mereka belajar bahwa Allah selalu ada, meski tanpa tanda, meski tanpa suara.
Kesabaran mereka dalam menghadapi sepi menjadi kunci untuk membuka pintu-pintu gaib. Dan ketika pintu itu terbuka, mereka menyadari bahwa sepi yang dulu terasa menyiksa, ternyata adalah pelatihan untuk mendengar bisikan ruh dengan hati yang tenang. Tidak sedikit wali yang hampir menyerah di tengah jalan. Mereka merasakan luka batin yang dalam, ditinggalkan manusia, diremehkan oleh masyarakat, bahkan dianggap gila. Namun justru di titik itu, ketika tidak ada lagi sandaran selain Allah, maka cahaya datang menyapa. Ruh-ruh mulia hadir bukan sebagai hiburan, melainkan sebagai penguat, seakan berkata, "Bersabarlah karena jalan ini memang sepi, tetapi Allah selalu bersamamu." Dari sanalah mereka menemukan keteguhan dan ujian yang berat berubah menjadi taman penuh hikmah. Ujian-ujian ini mengajarkan bahwa maqam ruh bukanlah hadiah instan. Ia adalah hasil dari hati yang ditempa berkali-kali hingga tidak lagi rapuh oleh cobaan. Ruh-ruh yang diizinkan berbicara hanya mau hadir pada hati yang sudah kuat menanggung amanah. Sebab jika hati masih rapuh, pesan yang datang bisa disalahgunakan. Karena itu, Allah tidak akan membuka pintu ini kecuali kepada mereka yang benar-benar terjaga dari nafsu dan terlindungi dari keinginan duniawi. Ujian adalah penyaring agar hanya hati yang tulus yang bisa sampai. Bagi kita, hikmahnya jelas. Jangan takut pada ujian hidup. Apapun yang kita alami, kesedihan, kehilangan, rasa sepi, semua itu bisa jadi adalah jalan pembersihan. Jika kita bersabar dan tetap menjaga zikir, maka ujian itu akan berubah menjadi cahaya. Mungkin kita tidak sampai pada maqam berbicara dengan ruh, tetapi kita akan merasakan ruh kita sendiri semakin kuat, semakin lapang, dan semakin dekat dengan Allah. Dan bukankah itu tujuan dari setiap perjalanan? Kembali kepadanya dengan hati yang telah ditempa, bersih dan penuh cinta. Bab 6. Bahasa cahaya dalam percakapan ruh. Ketika seorang wali mencapai makam berbicara dengan ruh, mereka menyadari bahwa percakapan itu tidak seperti percakapan manusia. Tidak ada suara yang terdengar oleh telinga, tidak ada kata yang terucap dari bibir, melainkan bahasa yang disampaikan melalui cahaya. Cahaya itu memancar langsung ke dalam hati, membawa makna yang jelas tanpa huruf, tanpa kalimat. Inilah bahasa yang hanya dapat dipahami oleh jiwa yang telah bersih, bahasa yang tidak bisa diterjemahkan oleh akal semata, tetapi hanya bisa dirasakan dengan kedalaman hati. Bahasa cahaya itu begitu unik, karena setiap wali merasakannya sesuai dengan kesiapan batinnya. Ada yang menerima cahaya dalam bentuk rasa tentram yang tak tergambarkan, ada yang menerimanya sebagai ilham yang menyingkap tabir kehidupan, dan ada pula yang merasakannya sebagai penguatan iman yang tak tergoyahkan. Semua itu berbeda, namun hakikatnya sama. Allah sedang mengirimkan pesan melalui ruh yang hadir. Maka para wali tidak sibuk menafsirkan dengan logika, tetapi sibuk menjaga kejernihan agar pesan itu tidak ternodai oleh hawa nafsu. Bahasa cahaya juga tidak pernah mengandung kebohongan. Ruh-ruh yang hadir dengan izin Allah hanyalah ruh yang berada dalam kebenaran. Mereka tidak datang untuk menyesatkan, tetapi untuk mengingatkan. Karena itu para wali selalu berhati-hati. Mereka tidak serta-merta mengumumkan apa yang mereka terima, karena tidak semua pesan ditujukan untuk orang banyak. Ada yang hanya untuk pribadi, ada yang untuk menjaga umat, dan ada pula yang sekadar untuk menenangkan hati yang sedang terluka. Amanah dalam menjaga rahasia inilah yang membuat para wali semakin mulia. Namun berbicara dengan bahasa cahaya bukanlah tujuan akhir. Para wali tahu bahwa semua ini hanyalah jalan, bukan puncak. Puncaknya tetaplah ridha Allah. Karena itu, mereka tidak berhenti pada rasa takjub, tetapi terus melanjutkan perjalanan ibadah dengan kerendahan hati. Bahkan, semakin sering mereka menerima cahaya, semakin mereka merasa kecil. Sebab cahaya itu membuat mereka sadar betapa luas rahasia Allah dan betapa kecil pengetahuan manusia. Dengan begitu, percakapan dengan ruh tidak melahirkan kesombongan, melainkan menambah rasa takut dan cinta kepada Allah. Bagi kita, bahasa cahaya ini bisa kita rasakan dalam bentuk yang sederhana. Saat hati terasa ringan setelah berdoa, saat dada menjadi lapang setelah bersujud, atau ketika tiba-tiba mendapatkan ketenangan di tengah kegelisahan, itu semua adalah bagian dari bahasa cahaya.
Kita mungkin belum sampai pada makam berbicara dengan ruh, tetapi Allah selalu punya cara untuk menyapa hambanya. Dan jika kita terus menjaga zikir dan membersihkan hati, maka cahaya itu akan semakin terang, menuntun langkah kita menuju jalan yang penuh keberkahan. Bab 7. Pertemuan ruh dalam alam malakut. Dalam pandangan para wali, alam ini bukan hanya terbatas pada yang kasat mata. Ada dunia yang lebih luas, lebih halus dan lebih nyata dari sekadar kehidupan fana yang kita jalani sehari-hari. Alam itu disebut alam malakut, alam yang dipenuhi cahaya, rahasia dan kehadiran ruh. Disinilah percakapan ruh sering terjadi, bukan di ruang hampa, melainkan di hamparan cahaya yang tak pernah dikenali oleh mata jasmani. Alam malakut bukan sekadar mimpi, tetapi sebuah ruang perjumpaan batin di mana waktu dan jarak tidak lagi menjadi penghalang. Ketika seorang wali memasuki alam malakut, ia tidak membawakan tubuh kasarnya. Yang masuk adalah ruh yang ringan, ruh yang telah ditempa dengan zikir, taubat, dan penyerahan total kepada Allah. Di sana ia menyaksikan pemandangan yang tidak mungkin diungkapkan dengan kata-kata duniawi. Sungai cahaya yang mengalir tanpa henti, langit yang bercahaya tanpa matahari, dan hamparan kedamaian yang membuat semua rasa sakit di dunia lenyap begitu saja. Suasana ini bukan khayalan, melainkan pengalaman ruhani yang dialami dengan izin Allah. Dalam alam malakut, para wali dapat berjumpa dengan ruh orang-orang syaleh. Ada ruh para nabi, para sahabat, para ulama, dan bahkan wali-wali terdahulu yang pernah menjaga amanah Allah di bumi. Pertemuan ini bukan sekadar nostalgia, tetapi penuh dengan pelajaran dan wasiat. Ruh-ruh itu menyampaikan pesan, doa, dan nasihat yang memperkuat jiwa wali agar semakin kokoh dalam mengemban amanah. Ada kalanya ruh itu hanya hadir dengan senyuman, ada kalanya dengan cahaya, dan ada kalanya dengan kalimat yang langsung menusuk ke dalam hati. Namun pertemuan ruh di alam malakut tidak bisa diatur sesuai kehendak. Tidak ada wali yang mampu memanggil ruh kapanpun ia mau, sebab semua terjadi hanya jika Allah mengizinkan. Inilah bukti bahwa mereka bukan penguasa alam gaib, melainkan hamba yang tunduk sepenuhnya kepada kehendak Sang Pencipta. Karena itu, para wali tidak pernah menyombongkan pengalaman mereka. Mereka lebih memilih diam, menyembunyikan rahasia, dan hanya membuka sedikit ketika memang benar-benar dibutuhkan untuk membimbing umat. Bagi kita yang masih berada di jalan awal, alam malakut mungkin terasa jauh. Tetapi jangan salah, setiap doa yang kita panjatkan dengan ikhlas sebenarnya sudah mengetuk pintu malakut. Setiap zikir yang kita lantunkan, setiap air mata yang jatuh saat sujud, itu semua adalah langkah kecil menuju alam tersebut. Kita mungkin tidak menyadari, namun ruh kita sesekali telah mencicipi kedamaian malakut. Terutama ketika hati benar-benar pasrah, maka jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berzikir, sebab meski kita belum sampai pada makam para wali, Allah tetap mempertemukan kita dengan kedamaian malakut sesuai kadar hati kita. Bab 8. Bahasa hening dalam dialog ruh. Ada hal yang sering membuat manusia bingung ketika mendengar kisah para wali berbicara dengan ruh. Bagaimana mungkin mereka bisa berdialog tanpa suara, tanpa bibir yang bergerak, tanpa kata yang terdengar? Jawabannya adalah bahasa hening. Di alam ruh tidak ada huruf dan suara seperti di dunia. Yang ada adalah getaran, cahaya, dan rasa yang langsung ditangkap oleh hati. Wali yang telah menempuh perjalanan panjang ruhani akan memahami bahasa hening ini, sebab hatinya sudah menjadi cermin bening yang memantulkan segala makna tanpa membutuhkan perantara lidah. Bahasa hening ini begitu halus, sehingga jika ia dituangkan dalam kata-kata duniawi, maka maknanya akan pudar. Ruh tidak bicara dengan aksara, ia bicara dengan nurani. Maka ketika ruh menyampaikan sesuatu, wali tidak mendengar suara, melainkan merasakan sebuah arus pengetahuan yang langsung masuk ke dalam kalbunya. Rasanya seperti cahaya yang tiba-tiba menyinari ruang gelap. Tidak ada perdebatan, tidak ada kebingungan, hanya kebenaran yang menjelma seketika. Inilah sebabnya para wali tidak sembarangan mengajarkan pengalaman tersebut. Jika orang awam mendengar mereka berkata, "Aku berbicara dengan ruh," maka yang terbayang adalah percakapan seperti manusia berbicara dengan manusia.
Padahal yang terjadi jauh melampaui itu. Dialog ruh adalah dialog hati, percakapan antara kedalaman batin yang murni dengan lapisan kebenaran yang tak bisa dipalsukan. Karena itu, hanya hati yang jernih yang mampu menangkapnya, sementara hati yang masih diliputi nafsu akan terhalang oleh kegelapan. Bahasa hening ini juga menjadi alasan mengapa para wali begitu tenang dalam menghadapi hidup. Mereka tidak terikat pada kata-kata manusia yang penuh bias. Mereka sudah merasakan keindahan komunikasi tanpa suara dengan Allah, dengan malaikat, bahkan dengan ruh-ruh pilihan. Hening yang mereka alami bukanlah kesepian, melainkan ruang luas yang penuh dengan percakapan sejati. Dari hening itulah lahir keteguhan, kesabaran, dan kebijaksanaan yang tidak bisa dipatahkan oleh fitnah dunia. Bagi kita, mungkin sulit membayangkan bahasa hening ini, namun kita bisa mulai merasakannya dalam doa dan zikir yang khusyuk. Saat kita berdoa, seringkali tidak ada kata yang terucap, hanya air mata yang mengalir. Itulah bahasa hening. Saat kita berzikir dalam hati, tanpa suara, tanpa gerakan, hanya nama Allah yang bergetar di dalam dada, itulah bahasa hening. Maka jangan remehkan diam, sebab di balik diam ada percakapan yang jauh lebih dalam daripada sekadar kata-kata. Jika kita terus melatih hati, siapa tahu suatu saat kita diberi sedikit karunia untuk memahami bahasa para ruh. Bab 9, Cahaya Maqam yang membuka tabir ruh. Dalam perjalanan menuju makam para wali, ada sebuah cahaya yang tidak bisa dipalsukan. Cahaya ini bukan datang dari matahari atau bulan, melainkan dari dalam hati yang tersambung dengan Sang Pencipta. Cahaya itu adalah kunci yang membuka tabir antara dunia fisik dan alam ruh. Wali yang telah diberi izin oleh Allah akan memandang sesuatu yang tak lagi terbatas pada jasad. Ia bisa melihat ruh bukan dengan mata kepala, melainkan dengan mata hati yang terang oleh zikir. Ketika cahaya ini hadir, tabir-tabir dunia runtuh perlahan. Hal-hal yang sebelumnya mustahil bagi pikiran biasa menjadi nyata di hadapan mereka. Namun, cahaya ini tidak pernah datang sebagai hadiah yang sia-sia. Ia turun setelah hati ditempa oleh cobaan, setelah jiwa digembleng oleh kesabaran, setelah raga menundukkan nafsunya. Maka cahaya maqam bukanlah anugerah yang diberikan secara murah, melainkan buah dari perjalanan panjang yang penuh kepatuhan dan penyerahan diri kepada Allah. Cahaya ini membuat wali dapat berbicara dengan ruh, bukan karena ia ingin menunjukkan keistimewaan, melainkan karena ruh-ruh itu sendiri yang datang, menyapa dan membuka percakapan. Dalam cahaya itu, tidak ada kebohongan, tidak ada kepalsuan, sebab ruh adalah hakikat dari kebenaran. Mereka berbicara tentang rahasia kehidupan, tentang kesaksian di alam sebelum lahir, tentang tugas manusia di dunia, dan tentang kepulangan menuju Allah. Semua itu hanya dapat dipahami oleh hati yang diterangi cahaya makam. Namun, wali yang mencapai makam ini tidak pernah sombong. Mereka tahu cahaya itu bukan milik mereka, melainkan titipan Allah. Mereka sadar, tanpa izinnya, tidak ada tabir yang akan terbuka, tidak ada ruh yang akan bicara. Karena itu, mereka menjaga cahaya tersebut dengan rendah hati, dengan kerahasiaan, dan dengan penuh tanggung jawab. Sebab cahaya yang salah digunakan bisa menjadi bumerang, menggelincirkan manusia ke dalam kesombongan dan tipuan iblis. Bagi kita yang masih berada di jalan awal, cahaya makam ini bisa mulai dirasakan dari hal-hal kecil. Saat hati mulai peka terhadap bisikan kebaikan, saat kita bisa membedakan mana bisikan nafsu dan mana ilham dari Allah, disitulah cahaya itu mulai menyentuh. Jika kita terus istiqamah dalam zikir, salat, dan menundukkan hati, maka Allah sendiri yang akan membuka tabir demi tabir. Dan mungkin suatu saat, meski hanya sekejap, kita akan diberi karunia untuk merasakan seberkas cahaya maqam yang dahulu menjadi jalan bagi para wali berbicara dengan ruh. Bab 10, Penutup tabir saat ruh kembali ke asalnya. Pada akhirnya setiap perjalanan menuju makam hanyalah jalan pulang. Wali yang mampu berbicara dengan ruh tidak menjadikan hal itu sebagai tujuan utama, melainkan sebagai jembatan untuk semakin mengenal Allah. Sebab ruh pada hakikatnya selalu mengingat asalnya, yaitu ketika ia bersaksi di hadapan Tuhan.
Alastu birabbikum qalu bala. Kesadaran ini yang menjadikan para wali berbeda. Mereka hidup di dunia, tetapi ruh mereka tetap teguh berdiri di hadapan Allah. Tidak pernah lupa akan perjanjian azali itu. Berbicara dengan ruh bagi para wali, bukanlah tentang memperoleh rahasia gaib untuk kepentingan pribadi. Itu adalah bagian dari amanah yang harus dijaga, sebab setiap percakapan dengan ruh membuka cermin tentang kehidupan manusia, tentang betapa rapuhnya jasad, dan betapa abadi hakikat yang ditiupkan Allah ke dalam diri. Maka makam ini justru membuat mereka semakin rendah hati, semakin takut kepada Allah, dan semakin sadar bahwa hidup di dunia hanyalah singgah sejenak. Makam para wali adalah pelajaran besar bagi kita. Ia mengajarkan bahwa jalan menuju Allah bukan tentang mencari keajaiban, tetapi tentang menjaga hati agar tetap ikhlas. Jika Allah berkehendak, keajaiban akan datang dengan sendirinya. Namun bahkan tanpa karomah, tanpa kemampuan berbicara dengan ruh, seorang hamba bisa mencapai kedekatan dengan Allah hanya dengan satu hal, menyerahkan seluruh dirinya kepadanya. Inilah makam yang sesungguhnya, makam fana dalam cinta dan baka dalam ridha Allah. Setiap tabir pada akhirnya akan tertutup kembali. Ruh yang berbicara akan kembali ke alamnya. Wali pun akan kembali ke liang lahatnya, dan manusia biasa pun akan mengikuti jejak yang sama. Semua kembali ke asal, semua kembali pada Dia yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Maka apa yang tersisa bagi kita bukanlah pencarian keajaiban, melainkan kesiapan hati untuk pulang dengan tenang. Karena pada akhirnya, satu-satunya percakapan yang kita dambakan adalah saat Allah berfirman dengan kelembutannya, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridai." Maka wahai saudaraku yang mendengarkan narasi ini, janganlah hanya terpikat pada rahasia makam wali yang mampu berbicara dengan ruh. Jadikanlah itu sebagai pelita agar kita semakin sadar bahwa ruh kita sendiri pun kelak akan berbicara, entah di hadapan malaikat maut, entah di hadapan Allah pada hari penghitungan. Persiapkanlah hatimu, jernihkanlah jiwamu, dan latihlah ruhmu agar siap kembali pulang. Karena rahasia terbesar bukanlah berbicara dengan ruh orang lain, melainkan mendengar dengan jernih suara ruh kita sendiri saat ia memanggil Tuhannya dengan penuh cinta. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setiap perjalanan batin selalu berakhir pada satu titik, kembali kepadanya. Semoga apa yang telah kita renungi hari ini, walau hanya sekelumit, mampu menjadi cahaya yang menuntun langkahmu dalam hening maupun dalam keramaian. Aku berdoa untukmu, semoga Allah melapangkan hatimu, menenangkan pikiranmu, menguatkan langkahmu, dan menjadikan setiap doa-doamu sebagai pintu rezeki dan rahmat yang tak pernah putus. Semoga engkau selalu berada dalam lindungannya, bersama keluarga yang kau cintai, hingga akhir hayat nanti. Jika engkau merasa tersentuh oleh perjalanan ini, jangan biarkan cahaya ini padam. Bagikan, doakan, dan tebarkan kebaikan, agar lebih banyak hati yang tersentuh dan lebih banyak ruh yang tercerahkan. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.